Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya dan keluarga saya karena beberapa minggu lalu kita sempat terpapar virus COVID-19. Pada sebelumnya, tanggal 16 Desember 2020, kita masih aktif sekali bekerja di luar. Saya pun masih ada agenda untuk lomba paduan suara ibu-ibu Dharma Wanita waktu itu, dan suami saya masih aktif di masyarakat karena dia sebagai Polri, jadi dia tidak bisa membatasi diri dengan siapa dia berinteraksi. Kemudian tanggal 18 Desember 2020 malam, waktu itu hari Jumat malam, saya ngerasa tenggorokan saya mulai kering, tenggorokan saya mulai seri. Nah, tapi saya abaikan saja waktu itu karena biasanya kalau tenggorokan seperti itu mungkin saya salah makan atau salah minum sesuatu sebelumnya. Tetapi tanggal 19 Desember 2020 pagi sebangun tidur saya ngerasa meriang, ringan, sakit kepala ringan dan juga panas ringan. Dari situ saya sudah langsung minta tolong ke suami saya untuk membelikan obat flu dan juga vitamin. Waktu itu dibelikan Imbus dan juga vitamin C. Saya minum bergantian terus setiap 2 jam. Saya saat itu juga memutuskan untuk anak saya lebih baik keluar dari rumah ini. Maksudnya dia dibawa sama yang momong. Dia tidur di rumahnya yang momong itu sampai 2 hari kalau nggak salah itu. Lalu kemudian tanggal 20 Desember 2020 saya sudah mulai membaik. Kemudian tanggal 21 Desember 2020 saya sembuh. Tidak ada keluhan sakit kepala, panas, meriang dan lain sebagainya, sudah nggak ada. Kemudian anak saya bawa pulang, tapi sesampainya dia di rumah, tiba-tiba badannya juga mulai panas ringan. Langsung saya berikan paracetamol, langsung saya berikan vitamin waktu itu. Sampai dia tanggal 22 Desember anak saya sembuh, sudah nggak demam lagi, malah ganti suami saya. Tanggal 22 Desember 2020 suami saya baru mulai mengeluh kalau badannya nggak enak gitu. Terus kemudian suami saya yang ngerasa badannya nggak enak dan saya sudah sehat, anak saya sudah sehat. Kemudian tanggal 24 Desember 2020 tiba-tiba indera penciuman dan indera pengecap saya, indera perasa saya ini ada yang aneh gitu. Setiap saya mencium aroma asap atau apa gitu, saya goreng-gorengan itu yang kecium di hidung saya itu baunya seperti seng. Terus setiap saya makan juga gitu, rasanya itu sendok yang saya pakai itu kayak sendok yang ada tayangnya gitu. Saya sampai aduh ini kenapa sih gitu. Suami saya sempat nyeletuk waktu itu, nanti jangan-jangan COVID gitu. Tapi saya kan sudah sehat waktu itu, nggak ada keluhan pusing atau panas atau apa, kan nggak ada, batuk pun juga nggak ada. Jadi cuman kehilangan indera perasa dan pembau aja waktu itu. Kemudian tanggal 24 seperti itu, tanggal 25, 26 mulai pulih. Jadi sudah nggak aneh lagi waktu itu tanggal 26 Desember 2020. Kemudian tanggal 28 Desember 2020 karena suami saya waktu itu masih terus sakit, dia meriang setiap malamnya dan dia panasnya naik turun gitu. Akhirnya saya putuskan untuk tanggal 28 Desember 2020 pergi ke klinik Polres Nganjuk. Setelah nyampe di klinik, dokter menyarankan untuk cek lab, memastikan apakah ini tipes atau enggak gitu. Akhirnya dia pun oke, kita cek lab waktu itu dan benar hasilnya. Di situ tertera bahwa dia ada tipes. Padahal sebelumnya saya dan suami saya itu tidak pernah memiliki riwayat sakit tipes. Nah, ditanya juga sama dokternya waktu itu batuk-batuk enggak, memang enggak ada. Waktu itu tanggal 28 Desember itu enggak ada batuk-batuk. Akhirnya hanya diberikan obat tipes, obat penurun panas, dan vitamin-vitamin untuk tipes saja. Kemudian pulang ke rumah tanggal 28 Desember, setelah minum obat, setelah minum vitamin, tetap sama, enggak ada perubahan. Tanggal 29 Desember 2020, dia sudah mulai diare.
tanggal 29 Desember 2020 dia mulai diare waktu itu. Jadi dia sudah meriang, batuk, dan juga ketambah diare. Udah fix langsung saat itu tanggal 29 Desember 2020 jam 11 malam. Saya langsung minta dia untuk pergi ke rumah sakit ke Bayangkara waktu itu. Entah apapun nanti hasilnya, kita hadapi sama-sama. Kita niatnya di situ cari obat. Dia berangkat ke sana jam 11 malam, saya tungguin, katanya masih di swab, hasilnya belum keluar. Akhirnya jam 1 malam dia hasilnya keluar dan memberitahukan kepada saya bahwa dia positif COVID. Nah, sudah ambiar waktu itu. Pikiran saya sudah macam-macam, kena dari mana, terpapar dari mana. Udah apa ya, pikiran saya itu sudah suudzon kemana-mana sama orang-orang di sekitar saya. Tapi di situ suami saya bilang, sudah nggak usah mikir yang macam-macam, yang penting kita fokus cari obat. Oke, kalau begitu di sana dia sudah diisolasi di Bayangkara, sedangkan saya di rumah isolasi mandiri dengan anak saya, dan juga kebetulan yang ngomong anak saya juga saya tarik ke rumah saya. Kita nggak interaksi kemana-mana, kecuali saya yang harus mengantarkan baju ganti dan juga makanan yang dia pengen ke rumah sakit Bayangkara waktu itu. Setiap dua atau tiga hari sekali saya ke sana. Kemudian dia di sana diberikan vitamin, diberikan obat melalui infus dan juga obat minum juga. 2 hari di sana kondisinya sudah mendingan. Dia bilang sudah nggak diare, sudah nggak panas, tinggal batuknya saja. Terus hari keempat, hari kelima dia sudah berangsur-angsur pulih, dia sudah berangsur-angsur baik. Dan kemudian tanggal 8 Januari 2021 dia diperbolehkan untuk pulang. Dan ketika itu saya masih khawatir gitu kalau misalkan dia nanti masih membawa virus atau apa. Tapi setelah itu saya tanya ke teman saya juga perawat di sana. Dia mengatakan bahwa virus COVID itu misalkan sudah 10 hari diisolasi dan sudah tidak menimbulkan gejala, ditambah 3 hari lagi itu virus sudah tidak bisa ditularkan ke orang lain. Nah, dari pengalaman ini banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari situ. Mulai dari penerapan protokol kesehatan, kemudian menjaga nutrisi, dan juga waktu istirahat juga penting. Dan juga perlu kita waspada juga. Jadi kalau misalkan kita sakit, jangan sampai kita takut untuk berobat. Justru kalau kita berobat, kita sudah terketahui untuk mungkin terpapar virus COVID atau apa, langsung dokter dapat memberikan obat yang tepat kepada kita, sehingga untuk penyembuhannya pun lebih cepat dan juga pemulihannya pun lebih cepat, sehingga tidak menyebabkan fatal. Nah, dari cerita yang saya sampaikan ini, saya harapkan kalian dapat mengambil sisi positifnya. Silahkan dituliskan kesimpulan kalian apa dan pelajaran apa yang bisa kalian petik dari cerita saya ini. Silahkan ditulis di buku kalian, nanti kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.